Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Fatwa dari Teknik Industri angkatan 2023 dengan NIM 11423032. Akan menerangkan tentang manajemen SDM, apa yang dimaksud manajemen sumber daya manusia sangat penting dalam perusahaan karena berfungsi untuk memastikan perusahaan memiliki tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan termotivasi. Manajemen sumber daya manusia mencakup rekrutmen, pelatihan, pengelolaan kinerja, dan pengembangan karir karyawan. Dengan manajemen SDM yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mendorong inovasi, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif, sehingga mencapai tujuan bisnis secara efektif. Manajemen dalam perusahaan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan bisnis secara efisien dan efektif. Manajemen memastikan semua aspek operasional, termasuk keuangan, tenaga kerja, dan teknologi, berjalan selaras untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Rekrutmen menurut Ferida Elmi adalah proses komunikasi dua arah antara pelamar dan organisasi untuk memilih kandidat yang tepat yang mempengaruhi kinerja karyawan di masa depan di PT Insirasena atau yang bisa dibilang Polygon di Sidoarjo. Rekrutmen bertujuan mendapatkan karyawan berkualitas untuk jabatan tertentu. Namun terdapat masalah diskriminasi dalam proses rekrutmen tersebut, seperti prevensi terhadap karyawati yang tidak terhijab dan peluang kecil bagi lulusan S1 untuk diterima di perusahaan Polygon tersebut. Variabel rekrutmen secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Jadi di sana itu untuk rekrutmen uh, bisa dibilang diskriminasi, bahwasannya kalau mau menerima karyawati yang berjilbab itu di sana kemungkinan kecil bisa diterima bekerja di sana. Namun bila karyawati itu tidak berhijab, maka peluang untuk diterima di perusahaan tersebut cukup besar. Pembagian sumber daya manusia menurut Bejo Siswanto adalah proses pemberian tugas sesuai keahlian tenaga kerja untuk meningkatkan gairah dan prestasi kerja di PT Insirasena. Penempatan melibatkan transfer, rotasi, dan promosi tanpa demosi demi menjaga mental karyawan. Namun yang terjadi di sana adalah ketidakadilan, seperti karyawan Tionghoa lebih banyak ditempatkan di bagian office, sementara karyawan lokal meskipun berpendidikan tinggi di sana ditempatkan di uh, produksi. Penempatan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Jadi begini, untuk penempatan sumber daya manusia di sana juga adanya kecacatan di sana tanpa ada demosi untuk menjaga mental karyawan. Jadi ketidakadilan di sana bisa dibilang tidak ada. Jadi untuk karyawan yang Tionghoa lebih banyak ditempatkan di bagian office, namun yang dari karyawan lokal maupun itu berijazah S1, mereka masih ditempatkan di lokasi produksi seperti itu. Nah, yang untuk menurut Harjanto, pelatihan adalah pembagian dari pendidikan yang bersifat spesifik, praktis, dan dapat segera diterapkan sesuai bidang pekerjaan. Di PT Insirasena atau Polygon, pelatihan bertujuan meningkatkan kemampuan karyawan untuk mendukung kinerja dan pencapaian tujuan perusahaan. Namun pelatihan hanya diberikan kepada karyawan di bagian tertentu atau bisa dibilang di staf kantor. Sementara karyawan lapangan tidak mendapatkan pelatihan. Secara parsial, pelatihan memiliki pengaruh signifikan dan dominan terhadap kinerja karyawan. Begitupun pelatihan-pelatihan di sana. Pelatihan di sana pun masih ada kecacatan dalam penerapan di sana. Yakni untuk yang diadakan pelatihan
itu namun hanya untuk karyawan-karyawan tertentu yang bisa dibilang di posisinya ada di kantor. Melainkan untuk karyawan yang ada di produksi, mereka tidak mendapatkan pelatihan yang sama atau tidak ada pelatihan di sana untuk uh, meningkatkan kinerja karyawan. Tapi di sana tetap dipush untuk bagaimana caranya untuk menghasilkan produk yang baik seperti itu. Dan yang menurut Henry Simamora dalam Farida Ilmi, rekrutmen memiliki beberapa tujuan antara lain yang pertama untuk memikat sekumpulan besar pelamar kerja sehingga organisasi akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pemilihan terhadap calon-calon pekerja yang dianggap memenuhi standar kualifikasi organisasi. Yang kedua, tujuan pasca pengangkatan atau yang disebut post hiring goals adalah penghasilan karyawan-karyawan yang merupakan pelaksana-pelaksana yang baik dan akan tetap bersama dengan perusahaan sampai jangka waktu yang masuk akal. Yang ketiga, upaya-upaya perekrutan hendaknya mempunyai efek luberan atau yang disebut spillover effect, yakni citra umum organisasi haruslah menanjak dan bahkan pelamar 20 pelamar yang gagal haruslah mempunyai kesan-kesan positif terhadap perusahaan. Proses rekrutmen meliputi beberapa poin penting dari menurut Simamora dalam Farida ini, yaitu penyusunan strategi untuk merekrut di dalam penyusunan strategi. Ini Departemen Sumber Daya Manusia bertanggung jawab di dalam menentukan kualifikasi pekerjaan. Bagaimana karyawan akan direkrut, di mana dan kapan. Dan kedua, pencarian pelamar-pelamar pekerja setelah rencana dan strategi perekrutan disusun. Aktivitas perekrutan sesungguhnya bisa berlangsung melalui sumber-sumber perekrutan yang ada. Banyak atau sedikitnya pelamar dipengaruhi oleh usaha dari pihak perekrut di dalam menginformasikan lowongan. Salah satunya adalah ikatan kerjasama yang baik antara perusahaan dengan sumber-sumber perekrutan internal seperti sekolah, universitas. Yang ketiga, penyisian pelamar yang tidak cocok setelah lamaran diterima haruslah disaring guna menyisihkan individu yang tidak memenuhi syarat berdasarkan kualifikasi pekerjaan. Di dalam proses ini memerlukan perhatian yang besar. Dan yang keempat, pembuatan kumpulan pelamar, kelompok pelamar, atau bisa disebut applicant pool terdapat atas individu-individu yang telah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh rekrutmen dan merupakan kandidat yang layak. Untuk uh, untuk struktur organisasi yang ada di PT Sirasena atau yang bisa disebut poligon, yang pertama ada direktur utama, lanjut ke manajer finance dan manajer accounting. Lalu ke bawah lagi ada manajer operasional. Lalu ada manajer HRD, DPIC, quality control, purchase dan produksi. Yang terakhir dari organisasi yang ada di PT Polygon yang bawah sendiri adalah teknik dan gudang. Melainkan yang di bawah manajer atau HRD, ini ada personalia dan HRD, dan yang bawahnya lagi ada departemen umum dan logistik. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kurang jelas untuk penyampaian saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.